Assalamualaikum, halo teman Himsaka semua. Selamat datang di podcast kita pada hari ini. Teman Himsaka, tempat bercerita untuk meraih asa. Oke, sebelumnya kita mau perkenalan dulu nih teman-teman. Halo teman-teman, nama saya Harap Najwa Andina dan rekan saya Alia Putri. Bagaimana nih Teh Alia kabarnya? Alhamdulillah baik Teh Najwa. Bagaimana Teh Najwa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga nih Teh Alia. Baik Teh, di sini kita diberikan kesempatan untuk menjadi moderator pada podcast kali ini. Teman-teman, di sini kita tidak hanya berdua saja loh. Sekarang kita ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa pada acara podcast kali ini yang akan membahas bahaya bergadang bagi kesehatan. Yaitu ada Bapak Hairul Imam, Sarjana Keperawatan Nurse, Magister Nurse Science. Boleh saya dulu Bapak sama teman Himsaka? Halo. Baik, bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, nampaknya Bapak sangat bersemangat ya Pak untuk podcast kali ini. Semangat sekali. Baik Bapak, mungkin sebelum ke pertanyaan, kita ada jargon nih Bapak untuk Boleh. jargonnya. Kalau kita bilang teman Himsaka, nanti Bapak jawab tempat bercerita untuk meraih asa. Boleh nih Pak, langsung aja mungkinnya untuk Boleh. jargonnya. Luar biasa ya. Luar biasa sekali. Coba. Teman Himsaka, tempat bercerita untuk meraih asa. Luar biasa ya. Teman-teman, Bapak Hairul Imam ini merupakan dosen di Universitas Bakti Kencana loh. Boleh nih Bapak spill sedikit dong cerita perjalanan Bapak saat menjalankan studi sebagai mahasiswa keperawatan. Sedikit ya. Kalau banyak jadi panjang. Boleh sih Pak kalau banyak juga. Iya, saya kalau misalkan pendidikan saya dulu di Universitas Pajajaran untuk S1-nya, terus juga di Unpad. Kemudian kalau SMA-nya dulu saya dari Pelosok, SMA 1 Banjarsari, Kabupaten Ciamis. Jadi kalau dari Ciamis itu 2 jam perjalanan lagi. Wah, jauh banget aja. Jadi hampir mendekati ke Pangandaran. Jadi lebih dekat ke Pangandaran. Kemudian dari S1 nurse, kemudian S2-nya saya sempat kerja dulu, kemudian baru S2 setelah beberapa tahun di Universitas di Bangkok, yaitu Chulalongkorn University untuk mengambil Magister atau Master of Nursing Science. Kalau misalkan konsentrasinya saya ambil di cardiovascular dan respiratory. Jadi di adult nursing. Jadi kalau di luar negeri itu ada major, jurusannya adult nursing untuk S2. Begitu mungkin kalau pendidikan. Ada lagi? Cukup Bapak. Baik Bapak, mungkin sangat seru dan menambah wawasan serta pengalaman gitu ya Teh untuk teman-teman Himsaka. Betul sekali Teh Najwa. Oke Bapak, kita ada sesi tawa temaka atau tanya jawab teman Himsaka. Jadi ini ada beberapa pertanyaan nih Pak dari teman-teman Himsaka juga teman-teman yang lainnya. Yang susah ya? Iya, enggak susah. Kalau saya aja yang ngasih pertanyaan susah ya. Jangan dulu, sudah cukup di kelas. Baik, Bapak mungkin ada pertanyaan pertama. Ya Pak, pertanyaan pertama ini, Bapak ini ada cerita nih dari teman Himsaka, katanya saya sering tidur malam di atas jam 12 ke atas dan bangun subuh kemudian tidur lagi. Apakah ada dampaknya untuk kesehatan saya Pak? Yang pasti ada ya. Segala perilaku itu, segala yang kita lakukan itu membentuk kita hari ini, termasuk segala termasuk dengan perilaku tidur kita. Karena itu merupakan kebutuhan dasar manusia gitu ya. Jadi kalau tidak terpenuhi pasti ada dampaknya. Walaupun kecil, kalau ditumpuk setiap hari itu akan berdampak pada kesehatan tubuh kita. Nah, kalau terkait dengan kurang tidur itu kan minimal 6 jam sampai 8 jam. Dia bilang 4 jam sampai 8 jam gitu. Itu sudah minimum, dan kalau bisa tidurnya itu lebih bagus di awal sekitar jam 10 atau jam 11, kalaupun mau bangun itu lebih pagi lagi. Jadi jangan sampai ketika kita telah tidur kita masih ngantuk kemudian tidur lagi pagi hari. Walaupun kadang saya juga seperti itu ketika urgent, tapi bukan jadi kebiasaan ya. Tapi itu hanya dilakukan ketika ada hal-hal yang memang tidak bisa dihindarkan. Yang bisa pertanyaan nanti, Pak setiap hari saya urgent tuh ya. Itu berarti manajemennya yang salah. Karena apa? Kalau misalkan kurang tidur banyak faktor atau banyak dampaknya ya. Terutama tadi yang tidur di pagi hari, itu ada sinar pagi hari dan siang hari, itu yang sangat bagus buat tubuh kita terhadap hormon melatonin yang berfungsi untuk metabolisme tubuh kita.
gitu ya. Jadi kalau misalkan kita telat dapat sinar ilahi di pagi hari ya kan, sinar ilahi itu akan berdampak pada metabolisme tubuh kita. Baik Bapak, mungkin seperti itu ya teman-teman untuk dampaknya, diingat ya. Baik Bapak, pertanyaan kedua, bagaimana penjelasan mengenai hubungan begadang pada tidur terhadap tekanan darah? Terkait dengan hubungan pola tidur terhadap tekanan darah, yang pasti teman-teman pernah nggak, ini nanti misalkan aja refleksi ke diri masing-masing, kalau misalkan ada yang pernah mau pemeriksaan kesehatan atau vaksin dulu, yang sering vaksin atau cuci darah, pasti tes dulu tensinya. Oh ini tensinya tinggi nih. Pasti pertanyaan pertama apa? Tidurnya, tidurnya nyenyak nggak? Tidurnya cukup nggak? Gitu. Karena ketika tidur itu, ketika kurang tidur maka akan mengakibatkan swing hormon. Swing hormon, kemudian juga tubuh kita yang harusnya terjaga akhirnya tidak terjaga ya. Jadi ada saraf yang harusnya berfungsi ketika tidur dan ada yang berfungsi ketika terjaga. Nah ini terjaga terus, akhirnya jadi overload akhirnya atau kemudian dalam bekerja itu bisa berdampak pada tekanan darah. Dan tambahan kedua tadi, kalau kita berstimulus terus maka otak kita akan berstimulus terus dan akan terus terjaga ketika kurang tidur. Sehingga kalau simpatisnya terus aktif, maka tekanan darahnya akan terus meningkat. Karena salah satu dampak dari simpatis itu kan nutrisi, meningkatkan resistensi dan meningkatkan begitu penjelasan. Wah, ternyata seperti itu teman-teman. Lanjut ya Pak ke pertanyaan selanjutnya. Nih ada dari teman Insaf lagi nih Pak. Menurut Bapak bagaimana tanggapan kalau mahasiswa bergadang dikarenakan pagi sampai siang ada perkuliahan dan siang sampai sore organisasi dan banyak tugas? Bagaimana cara manajemen waktu agar tugas selesai dan pola tidur tercukupi? Agak sulit. Sesuai dari kita ya Teh. Iya, terutama bagi yang memang saya juga punya pengalaman gitu ya, terkait dengan posisi saya sama organisatoris di tingkat akhir, lagi skripsi juga gitu ya, harus lagi penelitian juga gitu ya. Makanya mungkin agak dikurangi salah satu tipsnya dari kegiatannya. Kekurangi bukan berarti dari segi jumlah ya teman-teman, tapi bisa juga dari durasinya. Ya, jadi teman-teman bagaimana memanage dari durasi kegiatan itu. Jadi misalkan diefektifkan dari rapatnya, kemudian diefektifkan waktu belajarnya, sehingga yang tadinya 3 jam dapat 1 halaman, ini 1 jam efektifkan fokus, bisa dapat 1 paragraf atau bahkan tugasnya selesai. Kemudian nggak bisa cuma 1 hari di manage-nya, jadi di planning waktunya selama seminggu apa yang harus saya lakukan, jadi bikin to-do list-nya ya begitu mungkin ya tipsnya ya, karena memang agak sulit sebenarnya kalau misalkan sudah waktunya seperti itu. Tapi ada teman saya yang memang dia bisa ngatur waktunya, jam tidur tetap, organisasi tetap, tugas tetap terkumpulkan dengan baik. Luar biasa itu. Ya, jadi itu di manage-nya nggak bisa yang cuma 1 hari, jadi harus dipenuhi selama sebulan agar bebannya itu bukan ditumpuk dalam 1 hari tapi dikerjakan setiap hari. Waktu belajar fokus, waktu mengerjakan tugas, kerja kelompok, selesaikan, sehingga tidak numpuk. Ketika belajar bikin organisasi, ketika udah sesi mikirin belajar, ketika udah selesai waktu istirahat mikirin belajar dan organisasi, jadinya numpuk. Itu. Baik teman-teman, itu tadi ya tips memanajemen waktu dengan baik. Baik Bapak, ada pertanyaan keempat. Apakah ya pertanyaan sekali? Yang keempat ada, apakah begadang mempengaruhi mood keesokan harinya? Sangat mempengaruhi, karena salah satunya dampak tadi yang saya sampaikan, swing hormon. Salah satunya yang paling berdampak itu ada yang namanya norepinefrin dan hormon serotonin, yang itu dapat mempengaruhi dari feeling dan emosi kita. Bahkan kalau sering-seringnya bisa terjadi depresi. Tuh teman-teman denger ya. Ya, sebelum depresi biasanya cemas dulu, moodnya naik turun, kemudian tiba-tiba nanti kalau ada kena masalah sedikit, akhirnya kita mudah down kalau misalkan keseringan seperti itu tidak diperbaiki.
Ya itu biasanya, makanya kalau misalkan teman-teman tahu kalau yang lagi pendidikan S2 atau S3 itu salah satu hambatan terbesar dengan beban work atau workload-nya banyak, yang bisa jam cuma 24 jam per hari kan nggak bisa ditambah jadi 30. Ya, dan beban banyak harus dikerjakan, akhirnya kurang tidur, stres bebannya semakin meningkat, semakin kesini semakin emosinya semakin tertekan, akhirnya bisa jadi down dan depresi. Itu tidak banyak terjadi. Kayaknya mumpung masih S1, nikmati, jangan terlalu overwork. Iya, Tapi Pak. tetap dikerjakan. Iya, harus semuanya. Wah, pembahasannya makin sini makin seru ya Teh ya. Bener banget Teh Najwa. Baik, Bapak ada pertanyaan lagi nih Pak. Untuk pertanyaannya, Pak, apakah bergadang menyebabkan penurunan daya ingat? Ya, sangat mempengaruhi karena kalau begadang itu akan meningkatkan satu plak di dalam otak, di dalam pencairan otak, yang mana itu plak itu dapat meningkatkan potensi Alzheimer, ya, resiko Alzheimer. Jadi maka resiko untuk penurunan ingatan ketika sering begadang itu pasti. Yang pertama, yang kedua adalah tadi yang saya sampaikan bahwa ada otak yang bekerja di hati, ada otak yang bekerja di tidur. Ketika otak sedang tidur memperbaiki dari masing-masing misalnya, tapi ini tidak, maka ketika saya tidak memperbaiki sempurna, maka akan menurunkan stimulus penyampaian informasi sehingga menjadi mudah lupa. Ya, contohnya lupa yang terhadap kejadian-kejadian sebelumnya yang kemarin. Oke Pak, sebenarnya banyak banget nih Pak pertanyaan-pertanyaan, tapi kita mau ke pertanyaan terakhir nih Pak. Ini sangat sangat penting harus ditanyakan nih Pak. Ada gak sih Pak tips dari Bapak untuk mengendalikan pola tidur yang teratur? Mengendalikan pola yang teratur. Intinya teman-teman di sini jangan terlalu kaku. Yang pertama ya, jangan terlalu kaku. Intinya teman-teman bagaimana caranya ketika pertama jam tidur teman-teman harus terpenuhi dulu. Pak, misalkan jam tidurnya yang bagus itu ketika kurang tidur malam, tidur siang bukan tidur pagi. Tidur siang itu tidak lebih dari setengah jam atau maksimal 40 menit. Boleh dari itu, maksimalkan tidur. Yang kedua yang ketiga itu adalah tips-tips supaya kita tetap tidurnya itu berkualitas setiap malam dan jamnya tepat. Berarti apa yang saya lakukan ini sehingga teman-teman bisa nyenyak tidur tanpa memikirkan tugas besok gimana ya dari sini. Gitu, karena tidak semua orang mampu seperti saya kadang kalau udah ngantuk tidak memikirkan yang lain, blok aja gimana aja. Ada temennya kayak gitu. Ada ya. Tidak peduli tugas, tidak peduli apa, waktunya tidur ya udah tidur gitu ya. Walaupun berusaha untuk ngerjain, tetap aja tidur depannya. Nah kan gitu, kan tidak semua orang seperti itu. Kemudian dan itu juga bagus juga kalau tidurnya seperti itu, karena akhirnya jadi kebangun tengah malam atau kebangun baru beberapa jam, itu jadi nggak baik kan. Selanjutnya adalah supaya tidurnya lebih enak, biasanya ya lakukan rutinitas yang membuat kalian nyaman sebelum tidur. Bisa stretching, rutinitas sebelum tidur tadi bisa dengan stretching gitu ya, jadi untuk merelaksasikan otot. Kemudian ada apa lagi tadi ya, stretching, minum air hangat atau susu yang hangat, manis, boleh ya, play gitu ya, tergantung ya, atau susu apa kayak yang memang itu kesehatan. Kalau usia teman-teman 2-3 mau apa ya, kalau bisa sudah. Kemudian dia bilang air hangat. Ini mah bagi yang sulit tidur, jadi coba aja segala macam usaha. Tapi bagi yang memang mau tidur mah ya rutinitas biasa aja, bersih gigi, bersih-bersih, udah bikin nyaman dari bednya, biar lebih enak tidurnya, suhunya biar lebih enak. Gitu. Kalau suka yang suhu dingin berarti ya dinginkan suhunya pakai kipas atau pakai AC gitu juga ya. Kalau mau pakai timer dari Murata atau musik yang relaksasi itu bisa. Banyak sih
bisa dilakukan teman-teman. Tapi intinya itu kan dari eksternal. Jadi teman-teman intinya gimana caranya supaya diri teman-teman relax. Tadi salah satunya kurangi pikiran-pikiran yang membebani teman-teman dengan cara apa? Bikin plan supaya tidak jadi beban. Ada lagi nggak? Udah ya? Pertanyaannya. Baik teman-teman, itu untuk penjelasan mengenai bahaya begadang bagi kesehatan ya. Jadi sekarang teman-teman udah tahu nih bahaya begadang bagi kesehatan itu seperti apa. Oke Bapak, apakah boleh memberikan sedikit kata-kata nih untuk teman-teman sebagai pesan dari Bapak pada podcast kali ini? Lebih ya. Iya, kalau dari saya sharing dari motor saya aja. Tetaplah jadilah orang yang bermanfaat dimanapun kalian berada. Itu saja mungkin. Wah, sangat luar biasa ya. Sangat motivasi. Sederhana tapi benar. Oke Bapak, terima kasih banyak Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini dan menjadi narasumber pada podcast kali ini. Semoga Bapak sehat selalu, berkah selalu ilmunya, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Bapak. Amin ya Pak. Lulus. Amin. Semoga bisa bertemu kembali di lain waktu ya Bapak. Terima kasih banyak. Baik kita ya, Alira sebelum penutupan biar Abdul kita jargon lagi nih Bapak. Boleh? Boleh. Masih ingat Pak jargonnya? Masih ingat nggak Pak? Boleh. Baik Bapak, untuk jargonnya seperti biasa untuk kalau kita bilang teman yang saka, nanti Bapak jawab Tempat bercerita untuk meraih asa. Oke. Oke langsung ya Pak. Teman Himsaka, tempat bercerita untuk meraih asa. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.